itu seperti senja. Indah, namun cepat berlalu. Saat kau terlalu lama menatapnya, ia perlahan memudar, meninggalkan keindahan yang hanya tersimpan dalam ingatan. Di tahun-tahun penuh kenangan, ketika surat masih ditulis tangan dengan tinta biru dan harapan diselipkan dalam amplop merah jambu, cinta tumbuh dalam diam. Itulah yang dialami Lestari, seorang gadis remaja dengan rasa yang begitu tulus dan mendalam. Bagi Lestari, mencintai Arman dari jauh adalah rahasia kecil yang tak pernah ia ungkap. Hanya secarik surat, tak pernah tersampaikan, menjadi saksi bisu dari perasaannya yang terpendam. Di era tanpa pesan instan, setiap perasaan berharga terasa lebih sulit untuk diungkapkan. Namun, disitulah keindahannya ketika cinta hanya bisa disampaikan melalui tatapan, senyuman, dan keberanian yang seringkali terselip di balik ragu. Part 1, Perkenalan yang membuat berdebar. Sore itu, angin di halaman sekolah membawa aroma pepohonan dan sisa-sisa gerimis yang tersisa di ujung daun. Beberapa siswa masih asyik berkumpul di depan papan pengumuman, mencari nama mereka pada daftar ulangan. Di antara kerumunan itu, seorang gadis bernama Lestari diam-diam mencuri pandang ke arah seorang pemuda yang sedang duduk di bangku panjang di dekat taman sekolah. Arman namanya, seorang siswa yang dikenal karena ketenangan dan kesederhanaannya. Lestari adalah gadis yang sederhana. Setiap kali ia melihat Arman, ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar, seolah-olah ada hal besar yang menanti untuk ia ungkapkan. Namun, apa daya, perasaannya hanya terpendam di dalam hati. Arman adalah pria yang seringkali duduk sendiri di sudut kelas, tenang dan asyik dengan buku-bukunya. Ia bukan tipe yang banyak bicara atau mencari perhatian. Justru hal itulah yang membuat Lestari semakin tertarik. Mungkin ia hanya seorang gadis biasa, tetapi setiap kali melihat senyuman tipis Arman saat tertawa dengan teman-temannya, rasanya seperti dunia sejenak berhenti berputar. Part 2, Rencana yang terpikir mendadak. Semenjak itu, Lestari semakin sering mencari alasan untuk bisa mendekati Arman. Suatu sore di perpustakaan, ia mulai memikirkan rencana yang mungkin terdengar sederhana, namun cukup berani bagi dirinya. Ia akan berpura-pura tertinggal pelajaran dan meminjam buku catatan Arman. Itu saja, hanya meminjam buku catatan, agar mereka bisa bercakap lebih dari sekedar sapaan basa-basi. Dalam pikirannya, ia membayangkan akan ada kesempatan menyelipkan secarik surat berisi perasaan yang selama ini ia simpan. Surat yang ditulis Lestari tidaklah panjang, hanya kata-kata sederhana yang ia coret di atas kertas merah jambu, seperti yang sering ia lihat di lagu-lagu cinta Vina Panduwinata atau Iwan Fals di televisi. Ia berpikir, inilah caranya untuk mengekspresikan perasaannya pada Arman tanpa harus bicara langsung. "Aku suka kamu," tulisnya sambil tersipu. Jari-jarinya gemetar saat menulis, namun hatinya berharap surat kecil itu bisa mengungkapkan semuanya. Part 3, Aksi yang berulang-ulang. Minggu demi minggu berlalu, dan Lestari terus melakukan aksi meminjam buku catatan itu. Setiap kali ia berencana untuk menyelipkan surat, keberaniannya selalu lenyap seketika. Ada saja alasan yang tiba-tiba muncul. Ia takut Arman akan menertawakannya, atau lebih buruk, merasa terganggu dan menjauh. Maka, surat merah jambu itu tetap tersimpan di dalam tasnya, menjadi saksi dari rasa yang tak pernah tersampaikan. Sementara itu, Arman tak pernah menyadari perasaan Lestari. Baginya, Lestari hanyalah teman sekelas yang sering meminjam buku catatan karena alasan pelajaran. Setiap kali Lestari mengembalikan buku, Arman menerima dengan senyuman, lalu mengobrol sebentar tanpa curiga. Terkadang, ia berbagi cerita tentang kegiatan OSIS atau latihan olahraga yang diikutinya, sementara Lestari hanya mendengarkan sambil sesekali tersenyum malu. Dalam benak Lestari, setiap percakapan kecil itu sudah cukup membuat hatinya bahagia. Bagian 4, Saat-saat penentuan. Tidak terasa, tahun ajaran sudah hampir berakhir. Suatu hari, Lestari duduk termenung di teras rumah sambil memandangi langit sore yang berwarna jingga.
Hatinya berkata bahwa waktu semakin sedikit dan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya pada Arman semakin menipis. Di antara rasa takut dan ragu, ia memutuskan untuk menulis surat terakhir. Surat itu ia tulis lebih panjang, dengan kata-kata yang lebih jujur. Baginya, ini adalah cara terakhir untuk menyampaikan perasaannya sebelum semuanya terlambat. Di dalam surat itu, Lestari menulis, "Arman, mungkin ini terdengar konyol, tapi aku sudah lama menyimpan rasa suka padamu. Aku ingin kita lebih dari sekadar teman, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya langsung. Surat ini mungkin terlihat sederhana, tapi ini adalah seluruh keberanianku untuk jujur padamu." Part 5. Harapan yang pupus. Pagi hari berikutnya, Lestari membawa amplop merah jambu itu dengan hati yang berdebar-debar. Setelah jam pelajaran terakhir selesai, ia bergegas ke kelas Arman untuk mengembalikan buku catatannya, kali ini dengan niat yang lebih kuat untuk menyelipkan suratnya. Ia berharap hari itu bisa menjadi momen spesial baginya, momen yang akan selalu ia kenang. Namun, saat tiba di kelas, Lestari mendapati bangku Arman sudah kosong. Salah seorang teman Arman memberitahunya bahwa Arman pulang lebih awal karena ada urusan keluarga. Lestari hanya bisa terdiam, menahan kecewa dan pasrah pada kenyataan bahwa rencananya kembali gagal. Amplop merah jambu itu tetap di tangannya, terasa semakin berat seiring dengan rasa sedih yang kian menghantui. Part 6. Akhir yang tak pernah tersampaikan. Hari kelulusan tiba, dan dengan hati yang berat, Lestari menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa menyampaikan perasaannya kepada Arman. Amplop merah jambu itu tetap berada di dalam buku catatannya, menjadi simbol dari rasa yang tidak pernah terungkap. Tahun-tahun berlalu, dan setiap kali ia membuka lembaran buku catatan lamanya, amplop itu masih tersimpan di sana, mengingatkannya pada cinta yang terpendam dan tidak pernah tersampaikan. Kini, saat ia merenung kembali pada masa-masa itu, ia tersenyum getir. Ada rasa manis dan pahit yang bercampur, seolah kenangan itu abadi di dalam hatinya. Ia menyadari, ada beberapa cinta yang mungkin tidak perlu diungkapkan, dan beberapa kenangan yang memang hanya indah bila tetap tersembunyi dalam diam. Pada lembaran yang tak sempat terbaca, aku menuliskan namamu dalam rahasia, dalam hening. Cinta ini tumbuh dan merana, seperti bunga yang mekar tanpa pernah kau rasa. Biarlah kau tetap di sana, di sudut kenangan yang tak tersentuh kata. Cinta ini akan kusimpan selamanya, walau hanya aku yang tahu maknanya.